Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat bagi seluruh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melanjutkan materi-materi mata kuliah pengelolaan kelas, yaitu materi yang pertama dalam pertemuan yang kedua. Kalau yang kemarin pertemuan yang pertama itu adalah overview kelas, kontrak kelas. Kemarin sudah beberapa materi sudah saya slide-kan di SAP. Sekarang yaitu masuk pada materi yang pertama dalam pertemuan yang kedua, yaitu tentang masalah konsep dasar dalam pengelolaan kelas. Dalam konsep dasar pengelolaan kelas ini yaitu membahas tentang masalah terkait dengan pengelolaan kelas. Di antaranya konsep dasar dalam pengelolaan kelas ini, apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang guru dalam konsep pengelolaan kelas. Di situ nanti ada hakikatnya bagi seorang siswa, terus juga hakikatnya pada seorang guru, apa yang harus dilakukan. Di sini dalam pengelolaan kelas, yaitu apa sih pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas rangkaian tindakan yang dilakukan guru dalam upaya menciptakan kondisi kelas supaya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Itu adalah seorang guru dalam upaya menciptakan kondisi kelasnya itu sangat memprioritaskan pada dirinya supaya apa? Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Upaya-upaya untuk apa yang dipersiapkan oleh seorang guru harusnya betul-betul dipersiapkan. Itu juga efektif dari materinya, terus juga efisien. Adapun tujuan diantaranya di dalamnya itu adalah tujuan pengelolaan kelas bagi seorang siswa. Ini seorang siswa dahulu, nantinya juga ada seorang guru, yaitu menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan ragam aktivitas kelas. Karena apa? Karena seorang siswa mempunyai karakteristik yang sangat berbeda-beda. Maka dari itu sebagai seorang siswa nantinya ada yang bermacam-macam. Seorang siswa itu adalah mungkin dari segi materi masih banyak yang belum dikenal, belum memahami dan lain sebagainya. Nanti ragam dari berbagai macam seorang siswa itu yang nantinya tugas dari guru itu adalah bagaimana anak itu efektif dan efisien dalam pembelajaran, dalam pengajarannya. Yang kedua yaitu mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah laku dan mengendalikan diri. Makanya tatap muka antaranya seorang guru dengan seorang murid itu adalah untuk membantu karakteristik bagi seorang siswa tersebut. Makanya mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah laku dan mengendalikan diri, yaitu
kreativitas ataupun pengembangan pada dirinya seorang siswa itu perlu dijalin, perlu dikembangkan. Terus yang ketiga, memberikan tingkah laku sesuai dengan tata tertib dan menyadari bahwa teguran guru adalah kasih sayang, bukan kemarahan. Jadi tata tertib yang sudah ada di setiap lembaga dan lain sebagainya, itu perlu harus ditaati dan dipatuhi oleh seorang siswa. Terus juga menyadari bahwasanya teguran guru, terus juga guru sedikit memarahi, bukan memarahi ya, istilahnya mendorong, memotivasi adalah kasih sayang, bukan suatu kemarahan. Karena apa? Karena tidak ada seorang guru yang nantinya akan seorang siswa tidak memenuhi dengan suatu keberhasilannya. Seorang guru memacu bagaimana keberhasilan seorang siswa harus betul-betul diraih oleh seorang siswa. Terus setelahnya dari tujuan pengelolaan kelas, ekstensi dari seorang siswa, sekarang ekstensi bagi seorang guru. Yang pertama, mengembangkan pengertian dan keterampilan. Mengembangkan pengertian itu adalah pemahaman tentang masalah apa yang ada dalam pengajarannya, materinya, terus juga bahan-bahan sebuah ajarnya. Nah, nantinya itu adalah secara bertahap melalui dari tujuan dari pembelajarannya dan keterampilan, sehingga dari segi pengertian dan keterampilan anak disuruh untuk istilahnya mengevaluasi diri ataupun mengembangkan materi-materi ya yang sudah dijelaskan oleh seorang guru dalam melihat kelancaran penyajian dan langkah-langkah pengajaran secara tepat dan baik, sehingga apa yang dihasilkan oleh seorang siswa tatkala setelah dari penjelasan dari seorang guru, akhirnya apa? Akhirnya diraih oleh seorang siswa. Terus memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil, serta memahami strategi yang digunakan dengan masalah tingkah laku siswa yang berbeda. Karena apa? Karena antaranya murid satu, katakanlah muridnya ada 30, 1 sampai 30 ini adalah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, jadi makanya bagaimana antaranya 1 sampai 30 siswa ini, siswa itu mampu merespon efektif istilahnya mampu memahami, merespon dari apa yang sudah dijelaskan oleh seorang guru. Makanya guru itu adalah harus inovatif, mempunyai kreativitas yang sangat tinggi terhadap pembelajarannya. Sebelum mengajar perlu adanya kesiapan, mulai dari metode pembelajarannya, kreativitas pembelajarannya, sampai pada keterampilan pembelajaran. Jadi ada istilahnya ada atoriko, kalau dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada atoriko, terus setelahnya itu ada strategia ta'limiyah. Jadi atoriko itu ta'limiyah, strategia ta'limiyah, terus al-wasail at-ta'limiyah. Nah, dari pengembangan dari mulai dari metode, strategi sampai sarana-sarana media pembelajaran ini harus betul-betul dipersiapkan bagi seorang guru. Dalam mengembangkan khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab, itu adalah ada pertama kali bagaimana mengembangkan dalam maharoh arba'atul maharat, 4 maharoh itu, yaitu maharoh al-qiraah, al-kitabah, al-istima', tsumma al-kalam. Dari 4 ini bagaimana seorang guru mampu untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan dan memberikan pengajaran-pengajaran yang sekiranya seorang siswa itu adalah mampu untuk merespon dari pembelajaran tersebut. Diawali dari apa? Diawali dari yang pertama itu adalah adanya mutir.
stimulasi dalam pembelajaran sampai pada al-istijabah, sebuah respon dari seorang siswa. Nah, ini inovasi-inovasi bagi seorang guru harus betul-betul dikembangkan dan harus dipersiapkan supaya apa? Untuk memacu dalam suatu keberhasilan seorang siswa dalam memahami khususnya min ta'limil lughah al-arabiyyah. Terus menyadari akan kebutuhan siswa dan mengembangkan kompetensi. Menyadari dan kebutuhan siswa, apa yang harus dimiliki ataupun penyajian apa yang sekiranya seorang siswa itu cepat untuk dalam merespon dalam pembelajarannya dan mengembangkan kompetensinya mulai dari kompetensi 1 sampai pada seterusnya ya, sehingga apa tahapan-tahapan dalam pembelajaran itu memang betul-betul nanti dipahami seorang siswa. Terus dalam fungsi dalam pengelolaan dasar pengelolaan kelas itu ada fungsi pengelolaan, yaitu planning. Planning ini adalah apa rencana bagi seorang guru untuk awal kali mengajar, awal kali untuk memberikan pengertian metode dalam pembelajarannya. Terus organizing dalam sebuah organizing ini menstrukturkan apa yang harus dipersiapkan bagi seorang guru. Contohnya sebuah metode apa yang digunakan. Terus juga strategi apa yang harus dilakukan. Sampai pada al-wasail at-ta'limiyah, sarana dalam pembelajarannya, apa sarana model dalam pembelajarannya, apa yang dipersiapkan. Bisa sam'iyah syafawiyah, bisa apa min wasail ta'limiyah asamiyah syafawiyah, terus juga bisa menggunakan min maharatil kalam yakni al-muhadharah wa ghairiha. Itu harus memang betul-betul nanti akan terstruktur sehingga tatkala seorang guru sudah masuk dalam sebuah pembelajaran itu harus sudah siap semuanya. Activating, sehingga apa yang menjadi bahan-bahan dalam sebuah bahan-bahan ajar dari seorang guru itu memang betul-betul nantinya akan direspon bagi seorang siswa. Terus juga controlling, setelahnya dari planning, organizing, activating sampai pada controlling. Bagaimana keberhasilan, bagaimana kemampuan, bagaimana anak itu bisa mengikuti dalam suatu pembelajarannya. Sampai teknik yang selanjutnya yaitu dasar pengelolaan kelas, yaitu teknik pengelolaan kelas. Teknik pengelolaan kelas di situ ada mendekat. Terus juga ada memberi isyarat, terus juga memberi humor, terus menghimbau, tidak mengajurkan. Mendekat, dalam artian mendekat itu adalah bagaimana seorang guru itu adalah untuk lebih dekat dengan seorang siswa. Terus juga memberi isyarat, memberikan isyarat kepada seorang siswa untuk ini yang harus dipersiapkan, ini yang harus nanti dipersiapkan istilahnya dipelajari dan sebagainya. Terus juga memberikan humor supaya apa? Anak-anak mempunyai wawasan biar tidak kayak menegangkan dan sebagainya. Sedikit diberikan humor, tapi jangan terlalu banyak. Karena terlalu banyak maka materi-materinya nantinya akan enggak sampai tuntas. Selingan-selingan dalam pembelajaran, selingan-selingan dalam pengajaran, itu perlu adanya humor supaya apa? Anak itu khususnya dalam at-ta'lim al-lughah al-arabiyyah perlu adanya sebuah sebagai mutir, stimulasi sehingga anak itu adalah sampai pada al-istijabah, sebuah respon yang sangat besar. Terus menghimbau kepada seorang siswa.
Supaya apa? Untuk mencoba mempraktekkan, ya. Jadi mempraktekkan. Terus juga tidak mengacuhkan. Seorang guru jangan sampai acuh tak acuh, terus kamu paham tidak paham terserah kamu. Jangan. Tapi bagaimana caranya mencari strategi anak itu bisa mampu untuk merespon dari pembelajaran, khususnya min ta'limil lughahil arabiyyah. Ini sangat harus betul-betul dipersiapkan dalam sebuah inovasi pembelajaran, aktivitas dalam pembelajaran. Ini harus betul-betul disiapkan bagi seorang, khususnya guru, dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu saja mungkin awal, yaitu konsep dasar dalam pembelajaran at-ta'lim, konsep dasar dalam pengelolaan kelas, khususnya yaitu dalam ranah pembelajaran minat ta'limil lughah al-arabiyyah. Hunaka katsiratan minal maharat. Di sana sudah banyak ada beberapa materi. Wa hunaka katsiratan minat tariqah. Wa hunaka katsiratan minas strategiyah. Wa hunaka katsiratan minal wasail ta'limiyah. Hatta nastati jami'at tullab at-talibat yafhamu minat ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Nah, itu saja mungkin konsep dasar ataupun pertemuan pertama, materi pertama dalam pertemuan yang kedua ini, sehingga khususnya pada para hadirin mahasiswa-mahasiswi Institut Keislaman Abdullah Faqih ini bisa sedikit menstimulasikan ataupun mengkonsep dalam sebuah konsep dasar, khususnya pada mata kuliah pengelolaan kelas. Itu saja dari saya. Nanti saya akan sambungkan pada materi yang kedua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.